Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawi Sirajudin Awani. Saya dari kelas A14. Eh, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi ya. Dari judulnya perangkat lunak produktivitas bagian 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang perangkat lunak dari software, mungkin dari softwarenya di komputer ya. Dilanjut. Nah, ini yang sering kita lihat di perangkat komputer kita, simbol ataupun lambang seperti ini ya. Ini adalah perangkat lunak sistem dari komputer. Ini merupakan perangkat yang berperan sebagai pengendali penghubung antara perangkat keras, komputer, dan perangkat lunak lain, mengontrol dan juga mendapat penanggung jawab sebagai manajer aplikasi komputer. Bisa kita katakan perangkat sistem operasi adalah perangkat lunak yang pertama sebagai dasar sebelum ada aplikasi software. Akan mengisi komputer dan beberapa komputer. Nah, ini adalah yang bisa sering kita lihat di perangkat komputer kita ya. Jadi Windows seperti ini sering kita lihat dalam saat kita menyalakan perangkat komputer. Selanjutnya, apa itu perangkat lunak? Ya, perangkat lunak adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi kita itu tujuan dari perangkat lunak itu untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas yang harus diselesaikan melalui perangkat komputer tersebut. Ya, software mencakup instruksi, program, dan data yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem komputer sebagai penyimpan perintah, dokumen, dan arsip. Software berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Nah, ini tujuan ataupun pengertian dari perangkat lunak ya. Jadi sebagai penyimpan perintah, dokumen, arsip. Software juga berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras ya, seperti itu. Selanjutnya, apa perbedaan antara perangkat lunak dengan perangkat keras ya di sini? Jadi kalau menurut sumber ataupun nama yang saya terima dari liputan6.com di Jakarta ya, komputer pada umumnya terdiri dari dua perangkat, yakni perangkat lunak dan perangkat keras. Kedua perangkat ini memiliki bentuk atau persamaan yang jauh berbeda. Perangkat lunak komputer jauh lebih transparan, sedangkan perangkat keras itu nyata. Nah, ini kalau perangkat lunak seperti itu. Kalau di Office ada Word, ada PowerPoint, ada Excel ya. Nah, ini seperti ini. Ini yang ada di jenis dari perangkat lunak ya. Selanjutnya, apa fungsi dari perangkat lunak? Perangkat lunak adalah hampir semua kegiatan perusahaan tidak bisa dilepaskan dalam perangkat lunak ini. Fungsi utama adalah membantu karyawan dalam kegiatan tulis-menulis. Jadi, tujuan dari software ataupun perangkat lunak itu adalah untuk kegiatan tulis-menulis ataupun mengetik ya. Kalau dulu kan mengetik hanya memakai mesin ketik. Kalau sekarang mah sudah bisa melalui komputer. Nah, ini fungsi dari perangkat lunak itu kegiatan tulis-menulis sehingga kegiatan korespondensi bisnis terkelola sekaligus tersimpan rapi. Jadi lebih rapi sekarang ya dengan menggunakan perangkat lunak tersebut. Terus selanjutnya apa itu produktivitas? Produktivitas adalah ciri khas budaya tempat kerja yang sehat. Semakin produktif karyawan, Anda semakin mencapai SDM yang tinggi ya. Jadi produktivitas jadi perpaduan antara perangkat lunak dengan produktivitas itu sangat berkaitan sekali. Karena apa? Karena ini bagian dari
kegiatan sebuah perangkat untuk mempermudah suatu pekerjaan dari si pemakai. Ya, itu seperti itu ya. Selanjutnya, apa saja contoh perangkat lunak dan bahasa programmernya? Contoh perangkat lunak, bahasa programmernya itu ada Pascal, program aplikasi sebagai perangkat lunak yang dibuat dengan kemampuan dan fungsi tertentu mengikuti kebutuhan. Nah, seperti tadi, ya, seperti yang kita pernah lihat tadi. Nah, seperti ini. Jadi ada Word, ada PowerPoint, ada Excel. Nah, ini sebagai perangkat lunak yang tadi dijelaskan selanjutnya. Ini ya, apa itu perangkat lunak komputer pengolah gambar? Nah, untuk membuat sebuah gambar itu di dalam komputer juga sama, itu merupakan bagian dari perangkat lunak yang sederhana sebenarnya ya, yang meringankan pada sistem pengoperasiannya. Jadi untuk mempermudah pengoperasian komputer tersebut ataupun untuk mempermudah suatu pekerjaan, jadi perangkat lunak komputer itu dapat mengolah gambar, ya. Tidak hanya untuk mencatat ataupun menyimpan data, tapi juga bisa untuk menyimpan gambar atau membuat gambar. Nah, ini seperti itu ya. Apa itu perangkat lunak produktivitas? Perangkat lunak produktivitas berarti aplikasi atau program apapun yang memungkinkan menghasilkan atau membuat antara lain grafik, database, dokumen, presentase, video, dan lembar kerja. Biasanya menggunakan perangkat lunak produktivitas di bisnis dan kantor. Nah, ini yang biasa sering digunakan itu untuk perangkat lunak itu untuk bisnis dan perkantoran. Tapi lebih luasnya lagi sekarang kan ke dunia pendidikan juga sudah memakai online gitu ya, ataupun sinkronus seperti itu. Jadi pertemuannya itu tidak hanya dilakukan dengan tatap muka secara langsung, tapi juga melalui online ya. Nah, ini kelebihan dari di sini ada perangkat lunaknya, ada yang jenisnya. Jadi tujuan dari perangkat lunak itu selain membuat grafis, database, dokumen, presentasi juga, ataupun video dan lembar kerja itu dapat dibuat di dalam sebuah perangkat lunak tersebut, gitu ya. Awalnya perangkat lunak produktivitas ditujukan untuk penggunaan bisnis. Saat ini jenisnya bahkan digunakan untuk mencapai produktivitas pribadi. Produk ini tersedia di tabel dan ponsel cerdas. Jadi sekarang perangkat lunak ini tidak hanya di komputer saja ternyata, ya, dapat digunakan juga di yang lain seperti HP atau ponsel cerdas ya di sini ya, smartphone seperti itu ya. Jadi smartphone itu fungsinya itu ada perangkat lunaknya ya. Selain penggunaan komputer itu juga bisa digunakan untuk sama seperti di komputer pada umumnya. Apa yang harus dicari dalam perangkat lunak produktivitas? Nah, ini keandalannya sangat menarik untuk membeli perangkat lunak produktivitas dengan harga yang murah, namun ingatlah selalu bahwa Anda akan menggunakan untuk menyimpan bisnis dan perusahaan. Jangan kompromikan keselamatan keamanan database memiliki perangkat lunak produktivitas yang tidak dapat diandalkan. Nah, ini jadi kalau kita memilih perangkat lunak itu hanya untuk eh, tidak hanya murah saja, tapi keamanan di dalam menyimpan data, ya, dalam sebuah kerahasiaan ataupun penyimpanan data yang mudah dan bisa dimengerti sebelumnya gitu ya.
Nah, ini untuk kompatibel perangkat lunak dan multi-pom. Karyawan memilih perangkat yang berbeda dengan penggunaan sistem operasi yang berbeda. Kompatibel dengan kumpulan sistem operasi. Fitur manajemen proyek saat memilih perangkat lunak, produktivitas bisnis Anda, pilih mengatur pendelegasian dan mengawasi proyek Anda. Nah, ini untuk jenis dalam perangkat lunak. Jadi kita menggunakan komputer ataupun smartphone yang ada perangkat lunaknya itu disesuaikan dengan harga dan keperluan seperti itu ya. Jadi jangan asal untuk memilih jenis komputernya ataupun jenis handphonenya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sesuai dengan kantong dan juga pemakaiannya mungkin seperti itu ya. Selesai. Ya. Jadi untuk jenis kita sedang membahas perangkat lunak, produktivitas itu seperti itu. Jadi jenis perangkat lunak itu ada bermacam-macam. Nah, mungkin seperti itu aja pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.